Nah, begitulah sahabat-sahabatku sekalian. Jadi penting sekali bagi kita untuk memeriksa hati terus. Nah, ketika seseorang selalu ya sudah sampai selalu merasa ini Allah mengawasi saya, Allah mendengarkan saya, Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, Allah tahu apa yang terlintas di hati. Nah, ketika seseorang sangat sibuk dengan seperti ini, mungkin itulah kesibukan yang paling disukai Allah. Apakah seperti itu, Bu ya? Betul. Seperti itulah seharusnya memang seorang hamba ini, makanya makom tadayun, makom beragama yang tertinggi setelah iman Islam adalah makom namanya ihsan, makom muraqabah. Beribadah kepada Allah dengan bermacam-macam ibadah. Seolah-olah kita melihat Allah. Dan ini adalah kita tidak mampu saat ini melihat Allah nanti di akhirat. Tapi ada kemudahan yang Allah berikan setelah itu melalui lisan Rasulullah, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah dan kita tidak bisa melihat Allah, akan tapi fa innallaha yarak, agar kita senantiasa sadar kalau Allah melihat kita, dan ini adalah puncak tadayun, puncak beragama. Makanya kalau orang selalu ingat Allah, gimana dia bisa berbuat maksiat? Kalau maksiat segera kembali pada Allah. Sampai dikatakan bahwasanya jika ada seorang hamba bermaksiat yang beriman, hamba beriman, bermaksiat pilihannya dua. Dia melakukan kemaksiatan dan dia yakin Allah tidak melihatnya, maka dia akan menjadi kafir dan dia tidak akan melakukan seperti itu. Yang kedua, dia melakukan kemaksiatan dan yakin Allah melihatnya, maka dia adalah kurang ajar. Sehingga kalau orang ada imannya, susah melakukan kemaksiatan. Tapi kita manusia bisa bermaksiat, namanya halal ghaflah. Di saat kita lalai, maka bagi orang yang mulia seperti itu, di saat melakukan kemaksiatan tidak ada lagi pilihan bagi dia kecuali kembali kepada Allah menjadi hamba yang bertobat. Kita semuanya bersalah. Tapi yang bermasalah adalah di saat seorang hamba melakukan kesalahan, dia menunda tobat, bahkan dia ogah-ogah untuk bertobat. Ini bermasalah karena dia tidak ingin kembali kepada Allah, sudah dibuka pintu. Di saat dia ingin menjauh, dibuka pintu untuk kembali kepada Allah, tapi tidak diangkat. Jadi seperti itu, semoga Allah memilih kita menjadi hamba yang sadar, selalu ingat, selalu merasa kita dilihat oleh Allah. Dan ini perlu membiasakan. Sehingga namanya zikir itu apa? Kan begitu. Zikir itu kan selama ini yang kita pahami maknanya adalah bagaimana kita mengingat Allah. Kalau makna lebih dalam lagi adalah bagaimana kita mengingatkan diri kita, bahwa Allah melihat kita. Zikir itu bukan sekedar kita mengingat Allah, tapi bagaimana kita mengingatkan diri kita kalau Allah itu melihat kita. Itu zikir yang sesungguhnya, yang lebih, maksudnya makna yang lebih dalam lagi. Jadi menyadarkan ingat Allah, biarpun lisannya tidak berucap Allah, tapi dia sadar bahasanya Allah melihatku, dia susah bermaksiat. Itulah makom tinggi dan makom ma'rifah. Dan mungkin orang yang seperti itu pasti akan punya ketenangan yang luar biasa ya, Bu ya. Karena dia lebih sibuk dengan penilaian Allah itu adalah kenikmatan. Yang membuat menderita kan sibuk dengan penglihatan makhluk. Setiap kali orang sibuk dengan berharap dari Allah, maka dia puas dengan Allah, maka dia tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah terluka, tetapi ketika harapannya dari selain Allah, pasti akan mudah luka. Gimana tuh kira-kira? Ya. Bagi siapapun yang sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, dia tidak akan menemukan kekecewaan sekecil apapun. Karena dia tahu Tuhannya adalah Allah yang maha tahu tentang dirinya, dan apapun yang Allah berlakukan kepadanya adalah yang pilihan Allah. Sehingga betul disabdakan oleh baginda Nabi, seorang beriman itu adalah ajaban. Di amril mu'mini anna amrahu kullahu khair. Mengherankan sekali. Urusannya orang beriman selalu baik-baik saja. In asabatu sarra syakar wa khairun lah. Kalau dia menimpa kenikmatan, dia bersyukur, kenal Allah dengan bersyukur, dia baik baginya. Wa in asabatu dharra, kalau mendapatkan satu musibah, sabar, dia bersabar, karena khairan lah, maka akan menjadi baik baginya.
Maka ini artinya apa? Orang beriman dalam ketenangan nggak ada. Karena apa? Harapan yang paling besar adalah kesenangan nanti di akhirat. Sehingga capek yang dirasakan hari ini nggak ada artinya. Kenapa? Ada hitungannya di hadapan Allah. Seperti seorang yang bekerja seharian demi anak tercintanya, demi istri tercintanya, dia lupa dengan terik matahari yang membakar kulitnya. Bahkan mungkin dia harus menahan dahaga demi rupiah yang didapat akan diberikan yang terkasihnya nanti sore. Dan dia bisa bertahan bekerja karena akan dapatkan imbalan dari bosnya. Ini urusan dengan manusia. Bagaimana dengan urusan sang pencipta manusia yang maha kaya? Kalau ada keyakinan yang sesungguhnya, maka sesungguhnya yang namanya kegelisahan tidak akan ada. Sehingga bisa disimpulkan, tidak ada orang gelisah kecuali saat dia jauh kepada Allah, dari Allah. Walaupun gelisah itu katanya ada dua jenis, ada gelisah baik, ada gelisah buruk. Kalau gelisah karena takut tidak bisa dekat dengan Allah, itu gelisah baik mungkin ya Bu ya. Tapi kalau gelisah karena duniawi, itu gimana tuh Bu ya tuh? Baik. Kalau sudah betul, artinya gelisah kepada Allah ini bukan sebuah kegelisahan. Karena itu sebuah kerinduan. Kalau sudah orang rasa takut, jadi beda. Jadi gini, kalau memahami rasa takut, kalau kita takut dari harimau, kita akan lari menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, apa yang terjadi? Kita mendekat. Jadi kegelisahan tidak akan terjadi sesungguhnya. Memang rasa takut hukuman Allah, takut siksaan Allah. Itu bukan di lisan yang kita ucap. Coba kalau orang benar dia rasa takut dihukum oleh Allah, takut dihukum karena apa? Aku takut dihukum oleh Allah karena aku memutus silaturahmi. Apa yang terjadi? Dia nyambung silaturahmi. Aku takut dihukum oleh Allah karena aku meninggalkan sholat. Dia akan lakukan sholat. Tapi kalau rasa takutnya ada di lisan Allah, saya takut pada Allah, nggak akan berbuat apa-apa, itu takut bohongan. Tapi kalau takut sesungguhnya, jadi sebetulnya akan bukan sebuah gelisah. Bukan sebuah kegelisahan. Biarpun bahasanya kadang-kadang kita terjemahkan bahasa, aku susah, takut dengan dosa saya, itu susah. Tapi sesungguhnya orang itu tidaklah susah. Kenapa? Semakin dia menyadari kesalahannya, dia semakin dekat kepada Allah. Berarti yang dimaksud gelisah tadi adalah gelisah urusan dunia, gelisah urusan-urusan ya dengan kehilangan ini susah. Bayangkan punya pabrik 16A. Kebakaran 4, stres masuk rumah sakit, masih ada 10 padahal perusahaannya, pabriknya. Ini kan orang yang cara berpikirnya sudah betul-betul keblinger. Dia bukan habis, punya 16 perusahaan, 16 hancur, kebakar, 10-nya masih hidup. Tapi dia... Kalau kita ingin bahagia, pilihannya adalah kita harus dekat dengan Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka perbaiki ibadah kita dan juga kemanfaatan kita kepada makhluk-makhluk Allah. Tapi keibadah dan kemanfaatan makhluk tidak bisa mendekatkan kecuali kalau hatinya bersih. Ya, orang yang hati bersih itu adalah orang yang roja dan khaufnya hanya kepada Allah. Semakin berharap dari selain Allah, semakin takut kepada selain Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, karena memang sandarannya adalah selain Allah. Jadi PR terpenting sekarang kalau kita ingin dicintai Allah adalah bagaimana supaya kita mulai menghentikan berharap dari makhluk. Sehingga bulat semakin utuh harapnya hanya ke Allah, dan Allah pasti tahu, niscaya Allah memberikan hadiah sakinah. Gimana tuh Ustaz kalau ada yang berpikir begitu? Betul lah, kalimat itu adalah benar. Jadi kita tidak boleh berharap kecuali kepada Allah. Tetapi jangan berlebihan di dalam melahirkan lafaz ini, seolah-olah kita tidak butuh dengan manusia. Nggak boleh. Kita memerlukan manusia. Kita memerlukan orang tua kita, seorang istri nafkah dari suami dan sebagainya. Nanti ini kalimat yang kadang-kadang, makanya kalimat dalam dunia akhlak, dunia adab, dunia hati, dunia ma'rifat, dunia tasawuf, kadang-kadang kalimat-kalimat yang hanya dikumandangkan sebagai kalimat yang mewah, akan tapi tidak coba dirasakan. Ini bahaya sekali, sehingga diskusi tentang ilmu tasawuf sampai jam 3 malam tapi nggak sholat malam, kan kacau. Bahkan nggak sholat subuh berjamaah. Ini adalah sebuah permasalahan di dalam diskusi tentang keagamaan. Maka tentang bagaimana seorang itu tadi apa masalah roja harap
Mengharap hanya kepada Allah ini dimaknai di saat kita diberi oleh seseorang atau mengharap seseorang, jangan menjadikan dia adalah satu-satunya jalan rizki kita dari Allah. Sehingga di PHK nggak perlu dia stres, karena jalannya bukan dia saja. Tetapi dia bingung sesaat, wajar manusia. Nggak perlu kita berpura-pura, oh saya tenang saja, karena kita tidak pernah di PHK. Coba dilihat kita di PHK. Akan tapi seorang hamba di saat dikagetkan dengan musibah langsung kembali kepada Allah. Nah, ini seperti itu. Jadi kita berharap kepada manusia ini diizinkan, tapi berharap kepada manusia ujungnya adalah kepada Allah. Sehingga coba kalau kita ingin menginginkan apa? Membangun saja sebuah pesantren. Kita berharap dari orang-orang kaya, orang-orang yang tidak harus kaya, orang yang bersemangat, kita datang, ayo membangun. Kita berharap kepada mereka. Tapi di balik harapan kita ini apa? Kita banyak harapan di balik kita memberitahu kepada hamba yang berjuang. Misalnya hari ini kita sampaikan seru sekali. Kita serukan sekali. Darut Tauhid akan berkembang. Al-Bahjah berkembang dan pesantren Al-Ulama berkembang. Kita seru pada yang lainnya. Ayo berjuang. Ini maknanya saya berharap dari manusia. Tetapi di balik harapan saya dengan manusia, saya berharap dari Allah. Dengan banyak tujuan. Pertama, saya punya tugas untuk mengajak dia agar dia ini selamat. Beda sekali di saat kita mengajak seseorang. Kalau kita datang kepada seorang donatur, kalau kita hanya datang kepada dia hanya untuk mengambil hartanya, saya pengkhianat. Akan tapi yang harus kita hadirkan, saya membawa dia, orang yang diberi Allah rizki, untuk berbuat baik, karena saya cinta kepada dia. Bukan saya mengharapkan hartanya, saya mengharapkan ada dia selamat. Nah, di saat kita mengambil pun, kita sambungkan kepada Allah. Dan di saat kita memberi atau mengharap dari dia, itu bukan semata-mata berharap untuk kita. Jadi mengharap dari manusia adalah tujuannya, kita sambungkan pada Allah. Jadi gini, ini gambaran-gambaran ringannya. Kalau saya mengharap pemberian dari seseorang, pemberian dari siapapun yang akan memberi kepada kita, yang menjadi masalah adalah kita lupa Allah. Di saat diberi pun maka kita tidak akan ingat Allah. Maka tanda orang itu berharapnya kepada Allah, di saat Allah beri melalui seseorang, dia bersyukur kepada manusia, tidak lupa syukur kepada Allah. Ini, tidak lupa syukur kepada Allah. Kalau kepada manusia harus lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Iya, kita berharap kepada manusia. Di saat diberi apa? Di saat beri kita langsung kepada Allah. Jangan sampai nanti kalimat ini sehingga kalimat menjadi tidak bermakna, kita hanya berharap kepada Allah saja. Saya tidak boleh berharap kepada selain Allah. Itu nanti kalimat yang hanya dikumandangkan, disuarakan di lisan, tapi tidak dirasakan. Kenapa? Semua dari kita ternyata berharap dari sesama manusia. Alhamdulillah. Atau bagaimana kalau begini, mulut berbicara dengan makhluk, tetapi hati kepada Allah. Misalkan kita pinjam uang. Saya kontrakan habis, Pak. Bolehkah saya pinjam uang? Mulut bicara ke makhluk, tapi saat yang sama hati yakin bahwa yang menentukan rezeki itu Allah. Hati minta ke Allah, ya Allah sekiranya memang ini jadi jalan rezeki bagi saya, mudahkan. Sekiranya bukan, juga jadikan amal soleh. Wah, maaf ya saya tidak bisa bantu, karena saya pun dalam kesulitan. Oh Alhamdulillah. Nah hati tidak kecewa, karena dia yakin bahwa yang menggerakkan orang ini jadi jalan atau tidak adalah Allah. Mungkin begitu bukan tuh, Bu ya? Kita berharap kepada manusia, tapi di balik itu semuanya hati kita sambung kepada Allah. Ini sama kurang lebihnya dengan masalah bagaimana kita bertawakal. Hari ini kita sering tawakal masalah virus corona dan sebagainya. Loh, tawakal itu kan sifat hati, amal hati. Tawakal itu amal hati, bukan amal lisan. Artinya kita berusaha secara maksimal dalam urusan zahir. Setelah itu hati kita menyerahkan kepada Allah. Kalau nggak ada amal zahir, apa arti sebuah penyerahan? Jadi menyerahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah adalah kita berusaha amal zahir kita wujudkan. Baru setelah amal zahir ini kita menyerahkan kepada Allah, baru ada nilai tawakal.
Bekerja dulu, baru setelah bekerja kita tawakal kepada Allah. Kalau hasilnya nggak ada, kita nggak menyesal. Sangat bohong. Makanya ini kita tidak perlu jangan sampai kita menjadi diceritakan dalam dunia tasawuf itu ada orang yang pandai bercerita, dia belum sampai makomnya. Begini, Man. Kita sudah tawakal. Ini tawakal, kita tidak perlu urusan ya tawakal. Nabi melihat satu orang datang kepada Nabi bawa ontanya tidak diikat. Nabi lihat kok onta ada ikat. Kenapa tidak kau ikat ontamu? Tawakal ya Rasulullah. Nabi negur, kil tawakal. Ikat dulu ontamu baru tawakal. Jadi kalau tawakal tidak ada usaha, itu dikhawatirkan dia hanya pengen dipandang oleh orang sebagai orang tawakal. Sama, tidak perlu kita mengharap kepada Allah. Kadang-kadang harus ditutup dengan satu cara kita butuh kepada manusia. Karena apa? Ini adalah makom di hadapan Allah, bukan makom di hadapan manusia. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang saya perlu hajat. Padahal kita perlukan sehingga di saat mendapatkan sesuatu, tidak untuk dirinya, tidak untuk keluarganya, tapi disalurkan ke yang lainnya. Jadi ini masalah pelik sekali urusan kita dengan Allah ini. Ini benar-benar, ini sangat pribadi antara kita dengan Allah. Sehingga kita perlu kadang-kadang ditutupi dengan cara. Seorang hamba menutupi. Sehingga seolah-olah sehingga para kekasih Allah sebutnya. Seorang waliullah kadang-kadang di pasar. Bahkan di pasar pun kadang-kadang dia debat urusan jual beli. Kenapa? Dia untuk menutup semua sifat-sifat yang Allah berikan kepada dia. Agar kemanusiaan, sifat manusia seperti orang biasa tetap terlihat. Tapi tidak akan berbuat zalim. Dia tuh tawar menawar. Di saat dia marah, dia pun ujung-ujungnya dia adalah ridho. Seperti itu.